Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalil, al-qadimil wahidil ahadil awwali. Sallallahu ala nabiyil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi di dalam serial tentang bulan Ramadan, dan pembahasan kita pada hari ini merupakan pembahasan yang cukup penting. Kita sudah sebutkan dan mungkin asatidz yang lain sudah menyebutkan dan mungkin kita juga sudah tahu bahwasannya mempelajari tentang fikih puasa merupakan suatu hal yang wajib buat setiap muslim. Kenapa menjadi wajib? Karena namanya fikih puasa itu mempelajari tentang rukun Islam, terutama fikih puasa Ramadan. Kita tahu bahwasanya Ramadan adalah rukun Islam yang keempat di dalam agama Islam ini. Di mana Nabi SAW mengatakan ketika datang Jibril alaihi salam, maka Nabi SAW menjelaskan ketika ditanya tentang mahwal Islam, atau Jibril mengatakan, jelaskan kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Ya, kamu mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan. Wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan juga haji buat orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Dari sini kita bisa pahami bahwasannya mempelajari suatu hal yang wajib adalah sebuah kewajiban. Maka para ulama mengatakan, kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara berpuasa, maka kalau wasilahnya adalah belajar, maka belajar tentang tujuan itu menjadi wajib. Maka para ulama memiliki kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu hal yang wajib dan tidak sempurna kewajibannya kecuali dengan sesuatu, maka yang menjadi wasilah ini itu menjadi wajib juga hukumnya. Sebagaimana contoh yang disebutkan juga adalah mempelajari bahasa Arab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya mempelajari bahasa Arab itu merupakan kewajiban. Karena agama Islam ini tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Al-Quran dan hadis Nabi SAW semuanya berbahasa Arab. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mempelajari bahasa Arab itu wajib. Dan Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Namun itu bukan pembahasan kita adalah terkait bulan Ramadannya. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan adalah sebuah rukun Islam dan keimanan atau keislaman seseorang tidak dikatakan sempurna kecuali dengan menyempurnakan dan menjalani rukun-rukun ini, maka kita wajib untuk mempelajarinya juga. Nah, mungkin sudah disebutkan di beberapa video yang lalu dari asatidzah yang lain. Kita ulang sedikit tentang pengertian puasa sendiri, supaya jelas kenapakah pembahasan kita tentang pembatal-pembatal puasa. Puasa secara bahasa Arab artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Secara syariat adalah al-imsak min mufattiratis siyam, min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dari pengertian ini kita bisa pahami bahwasannya kita ketika berpuasa harus menahan diri kita dari segala pembatalnya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwasan suatu hal itu membatalkan puasa? Ya tentu, solusinya cuma satu, yaitu mempelajari pembatal-pembatal puasa. Karena mungkin saja, na'udzubillah, ada sebagian dari kita ternyata terjatuh di dalam sebuah pembatal-pembatal puasa, namun dia tidak sadar. Dan nanti insya Allah di akhir kita akan sebutkan bahwasanya ada perbedaan di antara pembatal-pembatal puasa dengan penghilang-penghilang pahala puasa. Insya Allah dibahas di pembahasan yang lain insya Allah. Namun pembahasan kita kali ini adalah tentang pembatal-pembatal puasa. Baik. Ikhwas sekalian, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Di awal ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk melakukan rafath. Rafath itu ditafsirkan sebagai jima. Karena pada awal-awal perintah puasa, jima itu dilarang sekalipun di malam harinya. Kemudian Allah berikan rukhsah dan Allah berikan kemudahan, dibolehkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Dan Allah mengatakan bahwasanya kalian itu enggak sanggup untuk menahan diri kalian dari tidak
mendatangi istri-istri kalian sehingga Allah menerima taubat kalian dan memaafi kalian. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang silakan berhubungan dengan istri-istri kalian dan haraplah dari Allah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Kita berikan sedikit faedah tentang ayat ini. Ma kataballahu lakum itu artinya adalah anak. Jadi ketika kita sedang suami istri berhubungan, maka mereka harus mengharapkan anak dari hubungan itu. Karena memang itu tujuan terbesar dari yang namanya pernikahan. Kemudian Allah Azza wa Jalla lanjut berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Kemudian makan dan minumlah sampai jelas bagi kamu benang putih dan di antara benang yang hitam dari waktu fajar. Maksud dari ayat ini, jadi ketika ayat ini diturunkan, para sahabat itu mencoba untuk membedakan antara benang putih dengan benang hitam. Tapi ternyata mereka tidak dapati jawabannya. Namun maksudnya ternyata secara tafsir, kata Nabi SAW adalah maksud tulu'ul fajar, terbitnya fajar. Sehingga dari sini kita bisa paham bahwasannya permulaan puasa itu adalah dari terbitnya fajar. Dari terbitnya fajar. Itulah awal permulaan al-imsak, menahan diri kita dari pembatal-pembatal puasa. Kemudian Allah lanjut berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai pada malam hari. Malam hari itu adalah dimulai dari ghurubus syams, terbenamnya matahari, ditandai dengan matahari sudah terbenam. Atau bisa juga kita bilang sudah masuk ke waktu maghrib, biar lebih mudah untuk orang-orang yang awam ya, ketika matahari terbenam. Ini menjadi dalil buat kita, bahwasannya ujung atau batas akhir dari imsak kita atau menahan diri kita adalah ketika sudah datang malam hari. Dan di sini ada juga sebuah faedah yang penting untuk kami sebutkan di sini, bahwasannya istilah imsak yang biasa kita tahu ya, sekitar 5 atau 10 menit sebelum atau 15 menit sebelum azan subuh, maka itu adalah istilah yang tidak pernah diketahui di dalam agama Islam. Itu istilah yang baru muncul belakangan-belakangan saja. Karena subhanallah, di ayat ini Allah justru mengatakan minal fajar, dari waktu fajar. Jadi mulai imsak atau mulai menahan diri itu adalah ketika matahari terbit atau ketika fajar muncul. Bukan dari 5 atau 10 atau 15 menit semua waktu fajar. Dan ini keliru. Karena sebagian saudara-saudara kita melakukan hal yang demikian. Walaupun dalih mereka mengatakan sebagai bentuk kehati-hatian. Namun kita katakan keliru. Bahkan subhanallah, kalau kita dapati hadis-hadis Nabi SAW dan juga para sahabatnya yang menjelaskan tentang sahurnya mereka itu disebutkan mereka itu sahur dengan jarak sekitar sitina ayat, 60 ayatan. 60 ayat itu kalau kita sekarang sekitar 20 sampai 30 menitan dari sebelum waktu fajar. Sehingga orang-orang yang sudah sahur dari misalnya jam 3, jam setengah 3 itu menyelisih sunnah. Bahkan subhanallah disebutkan juga oleh para ulama termasuk sunnah di dalam bulan Ramadan adalah ta'khiru as-sahur. Itu mengakhirkan waktu sahur. Bukan didahulukan menjadi malam hari atau malah lebih malam lagi gitu. Baik. Nah ini adalah dalil awal bahwasannya kita diperintahkan untuk al-imsak ketika berpuasa dari segala hal yang membatalkan puasa. Baik, kita mulai dengan pembatal puasa yang pertama, yaitu adalah makan dan minum. Makan dan minum. Makan dan minum merupakan pembatal puasa yang pertama, yaitu berdasarkan Yang pertama adalah al-jima'. Karena itulah yang disebutkan sama Allah Azza wa Jalla di awal ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Pada hari ini telah dihalalkan buat kalian ar-rafath, berhubungan dengan istri-istri kalian. Dari sini juga kita pahami bahwasannya di siang harinya juga jima itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dulu ketika di awal Islam tadi kita sudah sebutkan, jima juga dilarang. Namun diberikan rukhsah sehingga dibolehkan. Kemudian untuk orang-orang yang berhubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka mereka memiliki kewajiban selain qada puasanya. Jadi ketika mereka berhubungan badan, maka puasa mereka otomatis langsung batal, baik si suami maupun si istri. Ya. Kemudian mereka memiliki kewajiban kedua selain qada, yaitu mereka harus bayar kafarah. Kafarahnya yang pertama adalah membebaskan budak. Ya, ini kafarah yang pertama, bebaskan budak. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. 2 bulan berturut-turut berpuasa. Dan ketiga adalah memberikan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin dengan kadar sekitar setengah kilo 10 gram, 510 gram dari makanan pokok. Dan itu sebagaimana hadis di mana seorang sahabat di zaman Nabi SAW, dia bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, halaktu, aku udah binasa ya Rasulullah. Karena Nabi SAW bertanya, wa ma dzalika, kenapa hal yang demikian? Maka Nabi SAW, dia menjelaskan bahwasanya dia
berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal tajidu raqabatan. Apakah kamu memiliki budak yang bisa dimerdekakan? Maka dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian beliau lanjut bertanya, hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Bisa nggak kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka sahabat ini mengatakan, nggak bisa ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW lanjut bertanya lagi, fa'at'im sittina miskinan. Ya udah kalau gitu kamu kasih makan 60 orang miskin. Maka orang ini bilang juga nggak bisa ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW terdiam. Tidak lama dari itu, datang seseorang membawakan setumpuk atau seranjang kurma, kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Maka ketika diterima sama Nabi SAW, Nabi SAW bilang ke sahabatnya tadi, ini, sedekahkan kurma ini. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, di antara 2 lembah ini, nggak ada orang yang lebih miskin daripada kita. Terus aku harus sedekah ke orang lain. Artinya, sahabat ini mengatakan, dia itu sangat butuh dengan kurma ini juga. Jadi subhanallah, dia udah miskin ya, kemudian dia terjatuh dalam sebuah dosa dan kekeliruan. Namun ini menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk bisa, kalau bisa menahan diri ketika siang hari bulan Ramadan. Karena Nabi SAW menjelaskan kepada dia, ya udah, kalau begitu kurma ini sedekahkan ke istri kamu. Itu adalah urutan dari kafarahnya. Sehingga kalau orang yang jatuh di dalam jima, maka dia wajib untuk membayar kafarah dan sesuai dengan urutan. Tidak boleh memilih, sesuai dengan urutan. Baik. Di sini juga ada permasalahan, subhanallah. Jadi ini kan masalah fikih, jadi cukup banyak ya. Hukum tentang orang yang berzina siang hari bulan Ramadan. Ini bukan suami istri, tapi berzina. Apa kewajiban mereka? Kewajiban mereka cuma sebatas qada dan taubat. Qada dan taubat. Tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Karena kafarah ini khusus untuk yang suami istri. Yaitu sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Baik. Pembatal yang kedua adalah inzalul mani bi ikhtiyarihi. Mengeluarkan, mohon maaf, air mani dengan pilihan dia, dengan keinginan dia. Baik dengan sentuhan atau mohon maaf istimna atau yang lainnya. Intinya mengeluarkan mani dengan keinginan dia. Karena mengeluarkan mani itu ada 2 kondisi. Satu dengan pilihan. Yang kedua adalah tanpa sadar. Yang pertama itu kita tahu tadi seperti disentuh atau dengan istimna, dan yang kedua adalah dengan ihtilam, itu mimpi basah. Orang yang mimpi basah ketika air maninya keluar bukan dengan pilihan dia, bukan pilihan dia, tapi dia keluar dengan sendirinya. Maka hukumnya berbeda dengan yang pertama. Kalau yang ihtilam, yang mimpi basah, dia tidak punya kewajiban apa-apa. Ya, bahkan puasa dia tetap sah. Puasa dia tetap sah. Contoh misalnya ada orang di siang hari bulan Ramadan, dia ihtilam, mimpi basah. Maka dia nggak wajib mengqadha puasa dan puasa tetap bisa dilanjutkan karena tidak berdasarkan pilihan dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang orang yang menyengajakan mengeluarkan air mani, baik dengan sentuhan atau yang lainnya. Maka dia memiliki kewajiban untuk mengqadha puasanya dan wajib untuk bertaubat. Wajib untuk bertaubat. Dan kalau dia lakukan di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya otomatis batal. Puasanya otomatis batal. Namun ditambah satu catatan, orang seperti tadi yang jima, kemudian yang istimna dan yang lainnya, maka mereka tetap wajib untuk imsak, menahan diri. Sekalipun puasa mereka sudah batal. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghormati bulan Ramadan dan menghormati orang-orang yang sedang berpuasa ketika itu. Ya, dan ini perlu diincamkan ya, bahwasannya kita nggak boleh gampang-gampang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat bagi sampai membatalkan puasa. Walaupun memang tidak ada kafarah dan sebagainya, kadang ada sebagian orang yang meremehkan hal ini karena nggak ada kafarah sehingga mereka nyantai-nyantai, tinggal diqadha dan sebagainya. Cuma ini keliru. Karena rukun Islam, ingat, puasa Ramadan adalah rukun Islam. Sehingga nggak boleh kita main-mainin. Rusak Islam seseorang bisa rusak dengan meremehkan rukun Islam. Bisa rusak Islam seseorang dengan meremehkan rukun Islam. Kemudian juga di sini ada sebuah permasalahan yang perlu kita sebutkan juga tentang hukum bercumbu dengan istri ya. Orang suami istri itu sering untuk bercumbu antara satu sama lain ya. Pelukan, cium dan sebagainya. Intinya sebagai bentuk kasih sayang satu sama lain. Tapi apa hukumnya bercumbu pada siang hari bulan Ramadan ketika mereka semua sedang berpuasa? Maka di sini kita tafsil ya, kita perinci. Ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau dia bisa menahan syahwatnya, maka dibolehkan. Dan itu Nabi SAW pernah lakukan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW mengatakan, Anna Nabi SAW kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Kata Aisyah, Nabi SAW dulu mencium dan beliau dalam keadaan berpuasa. Wa yubashir wa huwa sha'im. Dan bercumbu ketika beliau sedang berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum li'irbihi. Namun dia adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya di antara kalian. Sehingga kita katakan, orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika sedang berpuasa, maka dibolehkan untuk bercumbu dengan istrinya. Demikian juga dikasih catatan ke istrinya juga sama. Istri dan suami harus dua-duanya mampu untuk menahan dirinya dari syahwat. Baik. Adapun yang kedua, kalau dia tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya,
maka diharamkan buat dia bercumbu atau bercium dengan istrinya. Karena dikhawatirkan setelah terjadinya cumbuan itu malah melanjutkan kepada berhubungan suami istri dan itu membatalkan puasa. Sehingga para ulama mengatakan bercumbu kalau ditambah dengan syahwat itu bisa jatuh dalam keharaman, jatuh dalam keharaman. Namun kalau tidak sampai pada yang berhubungan badan maka puasanya nggak batal, ya. Cuman mengurangi nilai pahala. Nanti insya Allah kita sebutkan di pertemuan yang lain insya Allah. Baik. Jadi pembatal yang kedua adalah mengeluarkan air mani dengan pilihan sendiri, bukan dengan tidak sengaja. Yang ketiga, pembatal puasa adalah makan dan minum. Makan dan minum. Jelas, makan dan minum itu membatalkan puasa. Dan ini juga caranya adalah dengan memasukkan makanan ke tenggorokan, ya, ke kerongkongan. Makan dan minum. Baik makanannya padat, cair, dan sebagainya, kecuali gas. Ya, nanti kita akan sebutkan tentang hukum masalah mencium sesuatu sampai berasa ke tenggorokan, apakah membatalkan puasa atau tidak. Namun, makan dan minum di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Dan hati-hati, banyak sebagian orang yang melakukan budim ya, buka diam-diam, baik dengan minum atau dengan makan, tanpa dilihat orang lain. Memang orang lain nggak lihat. Tapi Allah Azza wa Jalla, kemudian para malaikat yang mencatat itu semua. Allah melihat, para malaikat yang mencatat. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan dikira namanya budim, mokel, dan sebagainya itu hal yang sepele dalam Islam. Enggak. Itu hal yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kita sudah sebutkan di video-video sebelumnya, bahwasannya ada ancaman dari Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang buka puasa sebelum waktunya. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, di dalam Sunan Al-Kubra, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi SAW dibawa ke sebuah tempat, di bawah mimpi ya. Dibawa ke neraka sama dua malaikat, kemudian diperlihatkan azab orang-orang yang ada di dalamnya. Di antaranya ternyata yang didapati Nabi SAW adalah orang yang diikat terbalik. Tumitnya tergantung dengan kail-kail. Kemudian mulut mereka robek sampai rahangnya karena mengalir darah dari rahang itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa mereka? Kemudian malaikat Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Dan ini menunjukkan bahwa saya berbuka puasa di bulan Ramadan itu merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Dan diwajibkan diwajibkan bagi pelakunya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makan dan minum itu merupakan pembatal puasa. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian mana benang hitam dari benang yang putih, yaitu waktu terbitnya fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam hari. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwasannya makan dan minum dibolehkan sampai sebelum fajar terbit. Dan diharamkan makan dan minum dari mulai fajar terbit sampai malam datang, yang ditandai dengan ghurubus syams, terbenamnya matahari. Namun di sini ada sebuah permasalahan yang perlu kami sebutkan, yaitu tentang memasukkan sesuatu makan atau minuman lewat hidung, tapi lewat hidung. Mungkin sebagian orang mengira yang membatalkan puasa itu yang masuk lewat mulut. Enggak. Tapi yang masuk lewat hidung pun itu membatalkan puasa. Apa dalilnya? Dalilnya ada sabda Nabi SAW, di mana beliau mengatakan, asbigul wudu wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Ketika kalian berwudu, totalitaslah, sempurnakan wudunya. Dan seriuslah di dalam istinsyaq. Istinsyaq itu masukkan air ke dalam hidung. Illa an takuna sha'iman. Beliau kecuali kamu sedang berpuasa. Kenapa? Kata para ulama, kalau orang sedang berpuasa, kemudian air wudhu itu masuk karena sebab terlalu berlebihan di dalam menghirup air itu dapat membatalkan puasa. Lihat, ini kan masuknya air itu bukan dari mulut, tapi dari hidung. Dan ini juga membatalkan puasa. Ini juga membatalkan puasa. Sehingga kalau ada orang misalkan beranggapan bahwasannya yang membatalkan hanya lewat mulut, maka kita bilang keliru. Misalkan dia karena meyakini begitu, dia akhirnya masukin air lewat hidungnya gitu, karena haus. Nah, kita kan itu batal puasanya. Itu batal. Dan wajib untuk diqadha. Wajib untuk diqadha. Kemudian di sini juga sebuah faedah. Apa hukum ketika kita mencium suatu hal, kemudian rasa dari baunya itu sampai masuk ke tenggorokan. Kadang kan kita mencium sesuatu, sampai tenggorokan kita ngerasain gitu ya. Misal bau makanan nikmat sekali, enak, kemudian berasa sampai tenggorokan. Apakah ini membatalkan atau tidak? Maka jawabannya hal yang demikian tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena gas bukan suatu zat yang bisa dicerna, dimasukkan ke dalam tubuh untuk dijadikan sebuah hal yang bisa mengenyangkan, tidak bisa.
Sehingga mencium sesuatu walaupun sampai ke dalam tenggorokan itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini ada yang penting, yang keempat, pembatal yang keempat adalah eh yaitu menyuntik darah ya. Terkait maaf kok nyuntik darah. Maka nabi ma'nal akli wa syurbi. Itu yang dihukumi maknanya sama dengan makan dan minum. Kan tadi makan dan minum, sekarang yang dihukumi sama seperti makan dan minum. Maksudnya bagaimana? Kita sebutkan bahwasannya di pembatal yang keempat ini ada dua. Yang pertama adalah haqnud dam fis shaim. Itu suntik darah ya. Jadi apa namanya? Suntik darah ya. Jadi darah itu dimasukkan ke dalam tubuh. Darah dimasukkan dalam tubuh. Maka kata para ulama, memasukkan darah ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena darah itu adalah tempat di mana gizi-gizi itu berada. Dan kita kalau nggak ada darah, kita akan lemas. Dan disebutkan juga bahwasanya darah itu menjadi inti dari gizi-gizi makan dan minuman itu masuk ke situ. Semuanya ada di situ. Ya, jadi sehingga yang namanya suntik darah itu membatalkan puasa. Berbeda dengan donor darah, ya, mengeluarkan darah. Dan itu memang khilaf di antara para ulama kontemporer apakah donor darah membatalkan atau tidak. Namun sebagian ulama kontemporer mengatakan tidak. Karena dia bukan termasuk dari makna makan dan minum. Karena memakan dan minum adalah pemasukan. Sedangkan donor darah artinya adalah mengeluarkan. Sehingga tidak dihukumi hal yang sama. Sehingga kalau orang donor darah di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasanya. Demikian juga nanti kita sebutkan bahwasannya berbekam ketika puasa tidak membatalkan puasa. Dan kita bisa bawa juga tentang darah donor tadi kepada masalah bekam. Jadi yang pertama adalah tadi ya, dari makna akal wasyurb, makan dan minum adalah suntik darah. Suntik darah suntik darah membatalkan puasa. Yang kedua adalah apa namanya itu? Suntik atau apa namanya? Apa itu namanya yang infus ya? Ayo, infus. Infus. Infus itu ada yang sifatnya infus saripati makanan. Infus saripati makanan. Di mana makanan dan saripati makanan itu diinfus langsung ke dalam darah. Sehingga ada orang yang mungkin dia koma dan sebagainya, kan dia nggak bisa makan. Tapi bagaimana dia mendapatkan makanannya? Dari infus saripati tadi itu. Jadi ditinfuskan ke dia, karena dialirkan saripati makanan. Nah, para ulama mengatakan infus model seperti ini membatalkan puasa. Infus model seperti ini membatalkan puasa. Sehingga ketika orang sedang berpuasa, kemudian menginfus dirinya dengan saripati makanan, baik apalah, anak kurang paham, itu membatalkan puasa. Namun, beda dengan infus yang bukan, atau yang tidak memberikan gizi seperti makan dan minum. Seperti misalkan infus ya, apa ya, infus-infus yang tidak dalam makna makan dan minum. Seperti misalkan, apa ya, infus, kalau infus yang biasa NaCl itu kan dia membuat tubuh jadi nggak terlalu lemas ya, cairan tubuh. Nah itu membatalkan ya. Jadi menginfus diri dengan cairan tubuh itu membatalkan puasa. Contohnya misalnya induksi ya, ibu yang hamil diinduksi. Ya, induksi itu bukan dengan dalam makna apa namanya makan dan minum, karena dia sifatnya memang bukan untuk memberikan gizi ke dalam tubuh, tapi dia merangsang supaya ibu yang hamil itu segera melahirkan. Maka kalau ibu hamil misalkan dia diinduksi, induksi itu kan butuh waktu sampai titik kelahirannya ya. Misalnya diinduksi jam 5 sore, kemudian baru melahirkan setelah maghrib lewat. Maka karena induksinya tadi tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Baik. Jadi itu ya, yang dalam makna makan dan minum. Nah, di sini juga ada faedah terkait memasukkan barang ke dalam mulut maupun hidung. Ya, sampai masuk ke dalam tenggorokan. Masuk ke dalam mulut sampai ke tenggorokan. Terkadang kita kalau misalnya ke dokter THT, terkadang dimasukkan alat ya ke dalam tenggorokan. Maka apakah ini membatalkan atau tidak? Kita tahu bahwasannya alat itu bukan untuk dimakan, ya kan? Alat itu bukan untuk dimakan, tapi untuk pengecekan. Apakah ini membatalkan atau tidak? Maka berdasarkan penjelasan oleh para ulama, makan dan minum di sisi orang Arab itu adalah memasukkan apa saja ke dalam rongga mulut ini, dalam apa tenggorokan ini, ya. Memasukkan segala sesuatu ke dalam tenggorokan. Bukan mulutnya, bukan di bagian ruang mulut. Kalau cuma sampai di ruang mulut tidak membatalkan puasa. Karena kalau cuma sampai di mulut membatalkan puasa, maka wudhu membatalkan puasa. Tapi wudhu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah masuknya segala benda ke dalam tenggorokan ini. Baik itu makanan atau minuman ataupun bukan. Ataupun bukan. Sehingga kalau kita lagi puasa, hati-hati.
dengan hal-hal yang demikian. Terkadang orang mengira itu tidak membatalkan, padahal itu membatalkan. Padahal itu membatalkan. Demikian juga yang masih dalam pembahasan ini terkait tetes mata ya, tetes mata. Sebagian orang mengira bahwasanya tetes mata itu membatalkan puasa. Dan yang benar, tetes mata tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Karena tetes mata maksudnya mata bukanlah tempat untuk memasukkan makanan gitu kan. Dan tetes mata juga bukan suatu zat yang memberikan gizi ke tubuh kita. Tapi dia cuma membersihkan mata kita dari iritasi dan sebagainya. Demikian juga obat tetes telinga ya. Kan ada obat tetes telinga seperti misalkan betadine kalau ada luka. Atau misalkan obat tetes yang untuk mencairkan kotoran-kotoran kuping. Maka itu tidak membatalkan puasa semuanya. Itu tidak membatalkan puasa. Taib. Itu terkait makan dan minum, kemudian juga yang semakna dengan makan dan minum. Semakna dengan makan dan minum. Yang kelima adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Imam Ahmad, kecuali An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Man dhara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada'un, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah tidak sengaja, maka enggak ada kewajiban qada buat dia. Jadi kalau misalnya ada orang, dia di siang hari bulan Ramadan muntah, maka muntahnya kalau tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Misalkan dia karena enak dan sebagainya, karena mencium sesuatu yang enggak enak, atau memang dia lagi ya enak aja gitu tiba-tiba karena mobil nyetir yang supir nyetirnya nggak benar dan sebagainya, kemudian muntah nih, itu kan nggak disengaja, ya itu nggak disengaja sehingga itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau dia mau menyempurnakan puasanya, memang itu yang diperintahkan, ya. Jadi tidak ada pilihan tuh kalau orang yang muntah tidak sengaja untuk nggak puasa. Namun yang kedua kata Nabi SAW, adapun orang yang menyengajakan muntah, maka puasanya batal dan kewajiban buat dia adalah qadha. Puasanya batal dan kewajiban buat dia adalah qadha. Jadi misalkan kadang ada orang ya, karena mungkin nggak tahu gimana, dia iseng nyodok-nyodok mulutnya sampai muntah. Memang nggak masuk ke dalam tenggorokan, tapi disodok-sodok sehingga bikin dia muntah. Nah ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Dan kita sudah sebutkan orang-orang yang puasanya batal dengan cara-cara tadi itu, semua wajib tetap menahan dirinya sampai terbenam matahari. Dan nggak boleh buat dia makan dan minum begitu saja, nggak boleh. Dia tetap wajib menahan dirinya dari makan dan minum ya. Kemudian pembatal yang keenam adalah keluarnya darah haid dan darah nifas. Keluarnya darah haid dan darah nifas. Seorang wanita yang haid di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal dan wajib buat dia mengqadha puasa ketika hari itu. Demikian juga wanita yang nifas, ketika dia nifas di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib untuk membayar puasa ketika itu. Namun bukan misalkan nih, ada wanita hamil, kemudian sudah mulai pembukaannya. Ana kurang paham. Setahu ana, nifas itu baru terjadi ketika setelah melahirkan. Artinya ketika anak itu keluar, barulah terjadi nifas dan wanita dihukumi sebagai wanita yang nifas. Nah, adapun pembukaan sebelum hamil, maka itu tidak dikatakan sebagai nifas dan juga tidak dikatakan sebagai pembatal puasa. Namun, kalau dilihat dari kondisi ibunya, kalau misalkan dengan dia tetap memaksakan puasa dapat memudaratkan dia dan juga anaknya, maka dia harus berbuka. Karena itu yang lebih utama, menjaga keselamatan diri dan anaknya. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan juga di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajuli min ihdakunna." Aku nggak pernah melihat sesosok makhluk yang akal dan agamanya itu setengah, mampu menundukkan keteguhan seorang laki-laki kecuali kalian wahai para wanita. Kemudian para sahabat bertanya, "Mana qisatu aqlin wa dinin ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan setengah akal dan setengah agamanya? Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita ketika sedang haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Kemudian kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fadzalika nuqsanu diniha." Itu yang disebut dengan setengah agamanya. Sehingga ini menjadi dalil bahwasannya haid dan nifas itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Dan wajib bagi orang yang tertimpa haid dan nifas untuk mengqadha puasa. Itu adalah 6 pembatal puasa. Dan tentu dari setiap
poin-poin ini itu ada perinciannya masing-masing. Ada perinciannya masing-masing. Nah, itu bisa kita cari lagi juga di artikel-artikel dalam internet begitu banyak, juga penjelasan-penjelasan para ulama. Demikian juga di buku-buku yang berkaitan dengan fikih puasa, itu banyak disebutkan. Tentu kalau kita mau memperluas permasalahan-permasalahan ini, waktu tidak mencukupi. Namun ini hanya sebatas sebagai bentuk arahan dan informasi agar kita menjauhi diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa ini. Ada 6 tadi ya. Eh, Kemudian juga ada hal-hal yang dikira membatalkan puasa atau tidak. Sebagiannya sudah kita sebutkan. Sebagiannya lagi belum. Di antaranya adalah mencici makanan dan minuman. Ini perlu kita sebutkan ya sebagai faedah tambahan, mencicipi makanan dan minuman. Jadi ketika kita berpuasa memang kita dilarang untuk makan dan minum. Tapi tadi kita sudah sebutkan makan dan minum itu sampai melebihi kerongkongan. Kalau belum berarti tidak membatalkan puasa. Nah, seorang wanita yang misalkan masak atau bikin es ketika untuk puasa, dia mau nyoba nih rasanya udah pas atau belum. Maka dibolehkan bagi dia untuk mencicipi. Tapi dengan syarat ketika sudah mengetahui rasanya untuk dilepehkan lagi. Untuk dilepehkan lagi. Dan itu tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.